sekolah, terutama SD yang tadi 2 tidak dapat murid, bahkan kalau tidak salah, kalau di sekolah beberapa sekolah lainnya dapat murid tapi angkanya minim sekali. Kan tidak lagi honorer. Oh. Jadi yang namanya guru itu hanya ada 2, PNS atau P3K. Ya, mereka ASN. Kepala sekolah ya, mengatur, mengondisikan seragam. Biarlah orang tua yang membeli sendiri. Ini Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Blora TV. Kita kali ini akan bincang-bincang dengan Kepala Disdiknas Kabupaten Blora, Pak Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Pak Naryo, ingin mengulas tentang seputar dunia pendidikan di Blora. Tentu sesuai kewenangan dari Dinas Pendidikan, ini tentu ranahnya mulai PAUD, SD sampai SMP. Selamat siang Pak Naryo. Selamat siang. Sehat Pak Naryo? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini satu kehormatan bagi Blora TV dan kru tentunya Pak Naryo bisa menghadirkan Pak Naryo selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Ini tentunya kan baru-baru ini yang baru viral, bukan viral, baru menjadi perbincangan masyarakat. Ini tentang penerimaan peserta didik baru itu ya Pak ya. Ini terutama di tingkat SD ini Pak Naryo. Ada informasi, ada sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Blora yang di kemarin PPDB itu, penerimaan peserta didik baru itu tidak mendapat murid. Mungkin bisa dijelaskan Pak Naryo? Oh nggih, makasih. Nggih, matur nuwun telah diundang di podcast seri ini ya. Ya. Jadi di tahun ini istilahnya bukan PPDB ya, di Permen baru itu SPMB. SPMB, ya, itu singkatannya Pak? Seleksi penerimaan murid baru. Ya, oke. Yang hampir sama sebetulnya dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Tahun ini kemarin memang awal itu kita mencatat ada 32 sekolah. Kalau di sistem kita itu belum ada muridnya ya. Di awal, 32 sekolah dasar. Sekolah dasar. Ya. Nah ternyata setelah kita cek, nah yang SD dengan SMP itu kan beda. Kalau SMP itu langsung online. Ya. Tapi kalau yang SD itu hanya online-nya itu pencatatan. Jadi bisa proses manual dulu. Selesai baru diunggah di sistem itu bisa. Nah setelah kita cek ternyata dari sekian sekolah itu hanya ada 2 sekolah sampai akhir proses penerimaan murid itu tidak memperoleh siswa. Akhirnya kapan Pak itu Pak? Tanggal berapa? Bulan apa? Tapi di bulan Juni ini? Di bulan Juni ini. Tanggal terakhir penutupan itu di bulan Juni ini, awal Juni. Ada 2 sekolah itu, yaitu di satu SD Sumengko, di N1 Sumengko. Sumengko itu Randu Blatung. Ya. Dan SD Negeri 1 Patalan. Patalan ini masuknya Blora Kota ya? Blora Kota ya. Jadi 2 sekolah itu. Memang ketika ada berita sejumlah sekolah itu tidak perlu siswa, kami turunkan semua guru, kepala sekolah dan pengawas untuk melihat data sesungguhnya. Bahkan kami minta untuk menyisir kalau ada anak usia sekolah yang sampai hari itu belum sekolah, agar dirayu dan diajak untuk sekolah. Nah ternyata hanya ada sekolah itu, 2 sekolah lagi, 1 Sumengko dan 1 Patalan. Sumengko, Randu Blatung dan Patalan di Blora Kota. Ya. Dengan berbagai permasalahan sendiri-sendiri ya. Itu tadi jenengan menyampaikan setelah melihat kondisi itu, kan menurunkan guru, kepala sekolah, barangkali analisa di 2 sekolah itu penyebabnya apa Pak? Yang di Sumengko 1 setelah ditelusuri memang anak-anak usia sekolah itu tidak ada nih. Di PAUD-nya ini ya. Karena yang suplai dari SD itu PAUD. Hanya ada 2-3 anak itu, tapi mereka itu sudah bersekolah di Randu Blatung. Ini yang bahasan di SD Sumengko ya Pak? Sumengko ya.
Kemudian emang jadi sesungguhnya anak-anak usia sekolah di situ semuanya sudah sekolah ya. Dan mereka bisa di sekolah, ada yang di MI dan ada juga yang sampai diantar ke Randu Blato. Ya. Kemudian yang satu yang di Patalan itu sebetulnya ada calon 3 siswa kemarin, calon siswa yang sudah masuk, Sudah sempat daftar. sudah daftar. Ya. Di SDN 1 Patalan, tapi karena ikut teman-temannya ya, akhirnya pindah ke MI Muhammadiyah Patalan juga. Mereka kalau bahasa Jawa ini nek cara mblurone keblendeng atau mungkin tertarik gitu ya Pak, Ya. teman-temannya ya. Ikut teman-temannya ke sana terus Ya. ikut semua ke sana. Jadi yang penting bagi kami kan, yang penting anak usia sekolah, sekolah semua, entah dimanapun. Saya tidak usah bedakan lah, dikotomikan bahwa ini sekolah negeri, ini swasta, ini MI, ini SD, semua anak bangsa dan semua juga melayani. Jadi yang penting mereka bersekolah, jangan sampai tidak ada yang tidak sekolah. Yang penting saya kira itu. Yang kepentingan, justru kepentingan yang paling mendasar bagi dinas pendidikan itu, yang terpenting kan jangan sampai ada anak tidak sekolah di lingkungan itu. Kalau persoalan ada 2 SD yang sampai tidak mendapat murid sampai penutupan kemarin untuk penerimaan siswa baru itu, ini barangkali sementara ini Pak Naryo, ada juga yang menganalisa satu, ini karena proses keberhasilan dari KB. Terus 2 yang agak mungkin sedikit agak mungkin ekstrim, barangkali ya SDM-nya guru di sekolahan yang sampai nggak dapat murid itu barangkali kurang atau anu. Kalau menurut jenengan dianalisis ini kayak apa Pak Naryo? Ya, jadi kalau kita lihat jumlah penduduk, saya belum yakin betul misalnya jumlah berkurang. Ya. Hanya saja sekarang itu kan mulai tumbuh banyak sekolah-sekolah swasta, bagi SD swasta maupun MI swasta, dan anak itu sudah bisa menilai sendiri. Dan ini merata hampir di 16 kecamatan ya Pak, pertumbuhan sekolah-sekolah itu. Sekolah itu setiap bulan hampir itu ada izin baru, dan itu tetap kita loloskan. Ya. Ini kan bentuk partisipasi masyarakat. Ya. Dan dari sana konsekuensinya memang sekarang ada berlomba-lomba untuk mencari murid sebanyak-banyaknya. Iya, iya. Jadi kalau ada sekolah mungkin tidak inovatif, tidak kreatif, ya akhirnya ditinggalkan muridnya itu. Ya. Saya yakin orang tua kan akan memilih yang terbaik, dan itu harus kita akui. Ya. Nah makanya ya ini barangkali untuk introspeksi kita lah. Jadi kalau kita mau dapat murid banyak, murid besar, ya sekolah itu harus berbenah. Bagaimanapun caranya. Baik, ini artinya kan proses introspeksi atau mungkin kritikan atau saran, ini apapun secara internalnya di Dinas Pendidikan juga ini juga diakui perlunya bagi sekolah negeri itu juga tuntutan inovasi itu pasti penting, mestinya kan gitu ya Pak ya, karena nyuwun sewu di Blora itu ada beberapa sekolah swasta juga, kami nggak akan menyebut ini sekolah swasta ini di mana, prospek penerimaan siswanya itu begitu bagus, bahkan ada yang sampai nolak-nolak. Artinya kan ini jenengan selaku pemangku pejabat di Dinas Pendidikan secara internal kan paling tidak membahas, menganalisa, mestinya begitu ya Pak Naryo ya. Ya. Sebetulnya kasusnya sama ya. Di sekolah negeri kita juga banyak yang diperebutkan oleh orang tua. Ya. Sampai ibaratnya berdarah-darah lah. Ya. Pengen anak saya di SD Tempelan. Ya. Itu nggak rahasia umum lagi Pak. Ya betul. Di SD Kedung Jenar. Ya. Di Kauman dan lain-lain. Ya. Ya. Dan juga yang langsung ke SD swasta. Yang SD swasta yang sekolah-sekolah swasta yang tidak operasional akhirnya juga ada. Karena sama, karena mereka tidak mempunyai murid akhirnya harus dibubarkan oleh yayasannya misalnya. Juga ada beberapa. Ada lah ya. Cuma selama ini mungkin tidak tersorot. Ya tidak tersorot. Ya. Yang tersorot itu kan sekolah-sekolah negeri yang sampai tidak
memperoleh murid Ya, misalnya. iya. Artinya kan analisa ini kan benar-benar dari berbagai aspek. Ya, saya sepakat belum tentu ini jumlah penduduk di Kabupaten Blora ini menyusut sehingga untuk sekolahan itu banyak yang nggak dapat murid. Ini kan tentu analisanya banyak aspek. Salah satunya pertumbuhan sekolah swasta itu kan ternyata luar biasa dan ini hampir merata di seluruh kecamatan. Dan kalau tidak salah panjenengan ini bisa memantau dari proses pengajuan izin itu. Artinya di satu sisi ini sebetulnya tren positif dari visi beliau Pak Bupati Blora Pak Dr. Haji Arif Roman dalam rangka untuk peningkatan SDM itu sehingga sekolah-sekolah ini tumbuh kan paling tidak ini ada irisannya mestinya gitu Pak Naryo ya. Ini kembali terkait ada beberapa sekolah terutama SD yang tadi 2 tidak dapat murid, bahkan kalau tidak salah kalau di sekolah beberapa sekolah lainnya dapat murid tapi angkanya minim sekali. Terkait usulan regrouping itu kayak apa Pak dengan kondisi-kondisi yang seperti ini Pak? Iya, ini sudah kita rencanakan ya. Jadi tanggal Senin kemarin tanggal 16 Juni sudah kita rapatkan dengan stakeholder terkait, mulai dari DPRD, kemudian Dewan Pendidikan, TP2D, Bapeda, BKD, kemudian BPPKAD, kemudian juga koordinator wilayah, pengawas itu sudah kita libatkan kemarin. Oh gitu ya. Ini sudah proses, jadi sudah kita rapatkan. Minggu ini nanti kita minta usulan di masing-masing korwil untuk mengusulkan ke dinas kira-kira sekolah yang potensial untuk direkrut mana saja. Dengan ada 4 kriteria kriteria untuk sekolah itu bisa direkrut sesuai, nanti dasar kita adalah peraturan Bupati Blora nomor 52 tahun 2018. Di persoalan regulasi cukup menggunakan itu. Sudah. Ya, artinya regulasi sampai ke tingkat atas kan tidak ada yang mengatur di persoalan regrouping, Bapak. Oh. Ya, kita sudah patokannya pergub itu, perbub ya. Pergub 52 tahun 2018 tentang penggabungan sekolah dasar negeri di Kabupaten Blora. Oh iya. Jadi ada 4 persyaratan nanti yang harus dipenuhi. Apa saja Pak persyaratannya regrouping itu? Ya, yang pertama daya tampung. Daya tampung itu artinya daya tampung di wilayah itu lebih besar daripada jumlah anak usia sekolah. Jadi daya tampungnya lebih besar sehingga memungkinkan banyak kosong nanti. Yang kedua, itu ada persentase enggak Pak? Ada rumus perhitungan. Ada rumus ya. Oke, kita tidak terlalu teknis itu, tapi yang terpenting di persoalan syarat pertama itu tadi itu. Ya, lanjut Pak. Yang kedua jumlah muridnya itu 60, di bawah 60 ke bawah. Ini kelas 1 sampai kelas 6 maksudnya, ya. Jadi rata-rata per rombel per kelas itu ya 10. Di bawah itu ya. Kemudian yang ketiga adalah sarprasnya tidak memadai. Jadi ada izin Pak Naryo, ini ada satu yang mau lewat, barangkali pemirsa nanti kita lanjutkan gitu untuk bahas secara mendalam tentang dunia pendidikan di Kabupaten Blora setelah yang satu ini mau lewat.
Pemirsa, kembali ke studio kita di bahasan seputar dunia pendidikan di Kabupaten Blora. Pak Naryo, tadi kita sudah membahas untuk melakukan regrouping itu kan tidak perlu regulasi yang dari pusat, cukup dengan Perbup. Ada 4 syarat. Tadi yang syarat pertama adalah tentang mungkin jumlah murid. Atau beberapa syarat lain. Mungkin yang syarat lainnya itu apa Pak Naryo tadi? Jadi syarat pertama daya tampung melebihi dari jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua jumlah muridnya 60 ke bawah. Jadi per rombel atau per kelas itu 10 siswa. Syarat ketiga berada dalam satu wilayah desa atau kelurahan yang digabung itu. Atau di perbatasan antar desa. Nah, itu bisa dilakukan regrouping atau penggabungan. Kemudian syarat yang keempat itu sarprasnya tidak memadai. Baik dari sisi kuantitas jumlah maupun kualitas. Keadaannya misalnya banyak yang rusak. Itu jadi syarat untuk bisa dilakukan regrouping. Ini sudah kita mulai rapat awal kemarin hari Senin. Tapi survei ke lapangan belum, Pak? Ya, ini yang melakukan survei nanti teman-teman di koordinator wilayah. Kami minta untuk di minggu ini mereka mengusulkan sekolah yang potensial untuk di-regrouping dengan 4 syarat itu. Dan mereka yang melakukan kajian awal gitu. Nanti kita rapatkan dengan mengundang mulai dari sekolah, kepala desanya sampai Pak Camat. Karena penguasa di wilayah nanti harus tetap kita libatkan. Ya karena paling rendah setingkat camat lah ya Pak ya. Camat, Pak Kadisnya itu kita ajak komunikasi. Ini pertanyaannya gini Pak Naryo, saya seorang awam, misalnya ada beberapa sekolah ini di regrouping. Untuk tenaga pengajarnya kayak apa Pak misalnya? Itu kita awam ini aja Pak, ya kira-kira secara teknis internalnya Dignas kayak apa Pak ini Pak? Jadi regrouping ini kan bukan semata-mata sekedar menggabungkan sebetulnya ada 3 alasan penting. Yang pertama itu kan ini untuk memenuhi kekurangan guru. Karena sampai hari ini setelah muncul Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN itu sekarang kan tidak lagi honorer. Jadi yang namanya guru itu hanya ada 2, PNS atau P3K. Ya mereka ASN, coba ASN ini ada PNS, ada P3K, mestinya gitu ya Pak ya. Tidak ada lagi honorer. Nah ini yang menjadikan kita, kalau hitungan kita itu hari ini kita kekurangan sekitar 902 guru. Itu gara-gara adanya aturan baru sehingga guru itu honorer nggak ada. Tidak ada. Jumlahnya kekurangannya berapa? 902. 902. Kalau nanti sampai akhir tahun kalau sudah memperhitungkan yang pensiun, kemudian ada penambahan guru, termasuk regrouping itu tadi Pak ya. Kalau itu kekurangan kita malah sampai 990-an. Makanya regrouping tadi gurunya kita distribusi ulang ke sekolah-sekolah yang kurang. Maksudnya nek bahasa awamnya dilakukan penataan ulang, gitu Pak ya? Jadi ya sekolah yang direkrup itu mestinya guru, kepala sekolah tidak usah khawatir. Nanti tetap kita tempatkan sekolah-sekolah yang kekurangan guru maupun kepala sekolah. Kemarin kan kepala sekolah sudah kita isi. Tapi sudah kita sisihkan sekitar 40 sekolah yang memang kita kosongkan. Itu nanti untuk proses regrouping. Jadi kepala sekolah yang sekolahnya direkrup jangan usah khawatir. Tempatnya itu sudah kita siapkan. Termasuk penataan SDM-nya. Ya, penataan SDM-nya. Termasuk juga nanti asetnya. Asetnya mau kita apakan, semuanya nanti sudah kita rapatkan juga dengan bidang aset di BPPKA. Wah, ini pekerjaan dari Dignas yang tidak kecil Pak. Ini penataan ini kan merupakan ada sarpras, ada SDM-nya, ada macam-macam ini tentu butuh konsentrasi, butuh ya istilahnya dipantengi bener, noto yang namanya kalau nata barang sih benak Pak. Ini kan nanti ada penataan orang juga. Gitu ya Pak. Gitu. Sering dikhawatirkan kan kadang guru-guru khawatir. Saya nanti ditempatkan di mana.
masih dapat sekolah atau tidak. Jadi tidak usah khawatir, Ya. tetap kita tempatkan. Semua akan terjawab nanti kalau kita berhitung ada kekurangan guru itu 9 atau 90 Pak ya. Iya. Ya, belum nanti ini tentu tidak ada guru sampai tidak ada tempat gitu kan. Iya. Bahasa kalau simpelnya kan kayak gitu Pak Naryo. Iya, iya. Jadi yang pertama memang penataan guru tadi, regrouping. Yang kedua kita mau sedikit efisien lah. Nah, Jadi kalau murid yang terlalu kecil di kelas itu diajar satu guru bentuk pemborosan juga. oh, Harusnya satu guru itu kan menghadapi 20 sampai 28 anak ya. Standarnya Di SD kayak gitu ya, Pak? Ya. Standar proses namanya. ya. Itu 20 sampai 28. Nah, rasio kita hari ini itu hanya 1:12. Ya. Satu guru banding 12 murid. Itu di bawah ideal. Faktanya lagi, ada juga sekolah-sekolah itu yang 1:1, banding 2, banding 3, banding 4. Ada satu guru yang hanya ngajar 2 atau 3 murid. Nah, ini kan tidak efisien. Saat ini di Blora ada Pak yang kayak gitu? Ada. Ada ya? Nah, itu ada Oh, di iya. sekolah-sekolah terpencil itu. Iya. Muridnya kan sangat kecil. Iya, Itu iya. ada. Nah, itu yang menjadikan tidak efisien. Nah, kalau kita regroup nanti rasionya kan agak meningkat. Banyak anggaran yang bisa kita hemat, juga bisa digunakan untuk infrastruktur. Karena gaji guru kita kan sangat besar. Ya. Sampai hari ini sekitar 693 miliar Itu khusus untuk gaji guru se-Kabupaten Blora setahun. setahun. Oh, itu angka yang luar biasa Pak Naryo. Besar itu. Dulu gaji dan tunjangan itu. Besar itu kalau APBD kita 2,5 itu kan hampir 30%-nya untuk gaji guru saja. Itu luar angka yang sangat-sangat luar biasa Pak Naryo. Kembali di penataan itu, ini paling tidak kalau boleh saya menyimpulkan, ini untuk dinas pendidikan ini kan harus bekerja keras, kejar jam tayang, artinya satu, ini saya sepakat Pak, ada beberapa aspek itu nanti penataan ini akan tercakup, termasuk salah satunya mungkin efisiensi itu Pak, ini kan luar biasa yang selama ini nyuwun sewu. Bisa efisiensi. Ya, aja mau itu, ya kayak wong ngoncen muridnya sithik, ya, mereka bahkan mempertanyakan nek di regrouping, aku itu nanti mengajar di mana, kira-kira ada tempat atau tidak. Ini kan satu kondisi yang luar biasa ya Pak ya, kayak gitu itu Pak ya. Kalau nanti dalam satu wilayah itu hanya ada satu SD, meskipun muridnya kecil ya tidak mungkin kita regroup. Meskipun muridnya hanya satu kelas, hanya 2, hanya 3. Kalau itu satu-satunya di desa itu, tidak mungkin kita regroup. Meskipun muridnya minim. Ya, kemudian, kalau hanya satu-satunya loh ya. Ya. Karena kita tidak mungkin mematikan akses untuk anak. Tetap kita biarkan. Karena itu untuk kepentingan yang lebih besar kan. Ya, ini masih dalam konteks regrouping Pak. Nanti tentu ada beberapa SD, nek bahasa awamnya ini 2 SD dijadikan 1. Ya. Ini kan nanti beberapa ada aset yang dimiliki Dignas, itu kan tentunya nanti tidak kepake. Itu nanti prosesnya akan dikembalikan ke Pemkab dalam hal ini untuk BPPKAD atau mungkin gimana Pak? Aset nanti kita tata peruntukannya untuk apa. Nah, aset ini kan SD itu kan unik ya. Nah, Yang tanah itu kan asetnya desa sebagian besar. Jadi SD yang di desa itu rata-rata tanah itu adalah asetnya desa. Kalau bangunannya itu menjadi aset pemerintah kan. ini ternyata penataan ini nanti juga beririsan dengan OPD lain atau mungkin desa lain. Ini kan satu hal yang mungkin jarang awam mengetahui. Banyak asetnya SD itu tanah terutama. Ya, tanah itu ternyata milik desa. Desa. Iya. Nah, biasanya nanti kita kalau desa membutuhkan, ya nanti kita bisa dikerjasamakan, mungkin bisa diberikan untuk kepentingan yang lebih besar memungkinkan. Ya. Kalau memang tidak dipakai, dan itu sudah banyak yang dipinjam sekolah swasta misalnya, terus kemudian dimanfaatkan untuk desa. Kemudian ada yang OPD lain, bahkan itu nanti
tergantung kondisi. Tapi kita nanti akan nilai asetnya dulu ya. Dengan bidang aset di BPKAD dan teman-teman di aset dinas pendidikan. Nah ini kan pekerjaan lagi Pak. Iya, memang regrup itu nek diungkapna iki yo ketok sederhana, tapi prosesnya rumit. Itu tadi begitu panjang ya Pak. Panjang, termasuk yang rumit juga nanti kan memahamkan ke teman-teman di bawah itu. Mesti ada penolakan, itu mesti. Nek noto aset itu kan barang mati Pak. Ya asal tidak nyalahi aturan nggak masalah. Tapi kalau noto orang itu barangkali kan banyak beberapa segi yang harus diperhitungkan juga Pak kayak gitu. Kembali ini kita kalau mau barangkali nanti di lain kesempatan ini akan menarik untuk dibahas lagi Pak. Tapi barangkali kita tidak berlarut di persoalan SD. Untuk di SMP nggak ada masalah ya Pak? SMP semua kan selesai, kan? Selesai juga, muridnya lumayan banyak. Dan kalau SMP kita tetap sekolah-sekolah kita tetap unggulan ya, dibandingkan di sekolah-sekolah swasta. Kita tetap milih di SMP negeri ya. Karena ini kalau kita lihat antusiasme masuk di sekolah negeri kan luar biasa. Artinya tidak ada cerita regrouping seperti yang ada di SMP tidak ada. Aman ya di persoalan itu. Hampir penuh di semua sekolah ini, sekolah-sekolah negeri. Sama mungkin di sekolah favorit Pak ya? Iya, itu malah rebutan kalau itu. Di SD yang sekolah favorit aja ya rebutan, SMP pasti rebutan. Kalau SLTA ini kita meskipun bukan berarti membahas karena ini kewenangannya ada di provinsi, menjadi satu kelaziman bahwa kalau sekolah favorit itu pasti. Ya sama, ini juga ya mumpung ini masih SMA juga kan ya. Jadi rame-rame juga ini orang tua pengen masuk sekolah-sekolah favorit itu juga ya. Iya. Pak Naryo, kita mungkin agak sedikit membahas yang lain selain tadi penerimaan siswa di SD, SMP itu saya pikir nanti beberapa langkah kan sudah dilakukan. Apakah selama ini Pak sudah ada pembahasan yang selalu rame di setiap tahun itu Pak? Mungkin pengadaan seragam, pengadaan apa? Sejauh mana ini perannya Dinas, terutama yang marai rame kadang-kadang karena SMP Pak? Ini yang kewenangan Dinas Pendidikan kayak apa Pak? Kayak seragam ini tetap kita kembalikan ke aturannya ya. Sudah diatur khusus, ada Permendikbud Ristek nomor 40 tahun 2023 ya, ada salah itu. Yaitu tentang seragam sekolah. Jadi seragam itu menjadi tanggung jawab orang tua. Makanya ini hal yang sangat urgen saya tekankan ke teman-teman SMP terutama kepala sekolah. Jangan lagi kepala SMP, kepala sekolah ya, mengatur mengondisikan seragam. Biarlah orang tua yang membeli sendiri. Ini sudah kita tekankan kemarin, jangan lagi persoalan terulang tahun lalu, masih ada 2 atau 3 sekolah yang mengatur itu, yang mewajibkan itu. Akhirnya diprotes orang tua sampai ke ombudsman. Tahun ini kemarin sudah kita rapatkan, pokoknya seragam menjadi tanggung jawab orang tua. Sekolah tidak usah cawe-cawe, karena itu sudah ada larangan di Permendikbud 75 tahun 2016 tentang komite sekolah itu, komite dilarang itu. Kemudian di pasal 181 PP 17 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan itu sama, pendidik, guru, dan tenaga kependidikan dilarang. 1, menjual seragam, bahan seragam, buku, bahan ajar, peralatan dan lain-lain di sekolah. Nah, itu sudah jelas. Jadi guru tenaga pendidikan dilarang, yang mana jualan-jualan itu sudah dilarang. Dan itu ada sanksinya. Sejauh mana ini peran Wandik Pak? Apakah sudah sering? Kita selalu komunikasi dengan Wandik, selalu kita rapatkan. Dan Wandik itu juga punya rencana nanti undang komite sekolah tentang peran komite sekolah seperti apa. Kalau mau sumbangan seperti apa, termasuk larangan-larangan dari komite sekolah dan Dewan Pendidikan itu yang harus juga dipatuhi ya harusnya. Jadi mungkin kami berharap memang tahun ini tidak ada lagi. Tahun kemarin kan ada itu repot juga, kami diundang ombudsman
berkali-kali sampai 4 kali mungkin kami harus dimintai keterangan. Yang tahun berapa Pak? Tahun 2024 nggih. Baru kemarin kan? Baru kemarin ya ada lagi. Itu kan repot juga. Ya itu pekerjaan luar biasa berat juga. Jadi kita 2 kali ya, tahun 2021 ada pernah, terus 2024 ini. Yang 2024 Ya pernah lagi. itu kalau maaf ini, kalau misalnya itu regulasinya sudah jelas, larangannya juga sudah jelas. Misalnya nanti belajar pengalaman di 2001, di 2004, kalau terjadi itu kan sing repot itu juga pihak dinas pendidikan. Dinas dia. Mau tidak mau kita kena ya. Artinya gini Pak, kalau kita pakai filosofi Jawa, ya anak pola bobo keprada paling enggak kan gitu kan. Misalnya ini nanti di tahun 2025 ada pelanggaran itu wis larangannya jelas, misalnya dilanggar itu kayak apa Pak kira-kira ini? Ya kita kembalikan ke prosedur kan. Kalau emang ada ya kita undang. Kita beri kita beri sanksi. Kalau di seragam itu kan sudah ada sanksi administrasinya, sudah diatur itu. Mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, sampai pernyataan tidak puas dan lain-lain kan sudah ada aturannya. Di persoalan memang sanksi itu kan ada SOP-nya Pak ya. Ada tingkatannya. Nah ini sudah kita wanti-wanti ke teman-teman, harusnya memang tidak ada lagi yang jualan seragam, buku apalagi. Bahkan kemarin sudah kami sudah bukan melawang ya. Kami hadir di 16 Korwil lah, kami sampaikan. Memanfaatkan misalnya ada kegiatan sekaligus akan mensosialisasikan di persoalan ini. Ini kita sosialisasikan khusus kemarin. Mulai seragam, buku, termasuk sumbangan seperti apa sudah kita sosialisasikan. Apapun alasannya itu tidak boleh kan sesuai regulasi. Sumbangan dibolehkan, tapi ada aturan-aturannya itu yang harus dipenuhi. Kan ada sekitar 6 aturan untuk boleh sumbangan ya. Karena di situ sudah diatur, ada permen khusus tentang sumbangan itu juga ada. Caranya maupun mungkin nominalnya Pak. Ya namanya sumbangan itu nominalnya tidak ditentukan. Kalau ditentukan itu iuran itu. Nah, jadi namanya sumbangan itu iuran yang disampaikan bisa dari orang tua, wali, dunia usaha, dunia industri, yang nominalnya tidak ditentukan, waktunya juga tidak ditentukan, sifatnya sukarela, tidak mengikat. Jadi syarat-syarat itu hanya syarat, belum yang lain. Mulai dari proposalnya seperti apa. Proposal itu yang nyusun harus dari komite misalnya. Kemudian sekolah itu sumbangan itu harus ditampung di rekening bersama antara komite dan sekolah. Jadi tidak bisa rekeningnya komite atau rekeningnya sekolah, tidak bisa. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Iya. Jadi rekening yang dibuka dua pihak, ya sekolah ya komite. Misalnya. Jadi sifatnya tadi tidak memaksa, tidak mengikat, sukarela, nominalnya tidak ditentukan, waktunya juga tidak ditentukan. Terus yang membelanjakan sekolah, diketahui komite, dilaporkan ke komite, ya alurnya itu. Kalau itu dipenuhi, ya mestinya boleh. Makanya tidak ada lagi misalnya sumbangan 20.000, enggak bisa. Sini sumbangan itu ya harus kayak kelunting ning masjid itu. Boleh. Tapi tidak boleh ditentukan. Ya terserah. 10.000, tapi kalau sudah ditentukan itu akhirnya pungutan. Ini iuran pungutan itu. Ini paling tidak begini Pak Naryo, ini untuk para kepala sekolah, ibu kepala sekolah yang ada di Kabupaten Blora ini sudah jelas. Aturannya kayak apa, mudah-mudahan karena dengan alas dalih apapun itu yang namanya pengadaan seragam, buku dan lain-lain ini tidak dibolehkan. Ini barangkali bisa diindahkan itu. Ya itu biasanya menyertai penerimaan murid baru kan, buntutnya ada itu. Ini kan penyakit tahunan Pak. Di tahun pasti akan terjadi itu. Ini Pak Naryo, oke kita mungkin di bahasan di topik lain ini kebetulan di Blora ini kan ada programnya Pak Bupati ini, Pak
Pak Dr. Haji Aryo Rahman di persoalan sekolah sisaan ngaji. Ini progresnya kayak apa Pak Naryo? Iya, progres dari ini kan Ya. kita masih menyusun buku itu ya. Ah. Ini sudah selesai itu untuk buku SD. Buku SD itu karena tulisan Arab itu ya, prosesnya agak panjang kemarin. SD ini sudah selesai editing, sudah keluar ISBN-nya, International Standard Book Number sudah. Ya, artinya nanti kalau ini sudah selesai editing, cetak, itu sekaligus sudah ada ISBN-nya itu Pak ya? Ya, ISBN-nya sudah terbit. Sudah kita masukkan, yang SMP juga. SMP edit, layout sudah selesai, cover sudah, sampai ISBN juga sudah terbit. Yang belum Pak? Di minggu ini. Iya, yang belum. Yang belum TK. itu yang ini TKAB itu sudah di penerbit untuk di layout, editnya sudah kami edit. Ini yang belum, ini masih saya edit itu di kelompok KB, kelompok bermain, kelompok bermain. Dari usia 4 tahun ke bawah itu kan Di bawahnya Pak? di bawahnya TK. Di bawahnya TK? Iya, di bawahnya TK itu ada KB kelompok bermain. Nah itu yang ini masih proses editing buku. Nah ini baru Islam loh ya, karena Islam itu kan berarti ada 11 buku sendiri. Kelompok bermain. Jadi SD 6, SD 6. SMP itu sampai 6, SMP 3 kan 9. Ya. Kemudian TK 1 10, PAUD 1 nanti, yang KB 1 jadi 11. Itu yang baru selesai. Ya, itu saya tadi baru bertanya ini yang jenengan ceritakan ini, saya yakin ini di persoalan mungkin bahan buku ajar SSN itu untuk agama Islam. Ya. Untuk non-Islam saya yakin Pak, kendalanya apa Pak? Islam ini juga proses penyusunan. Itu ya? Ya, jadi nanti kita siapkan juga untuk Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Memang kami kendala itu di jumlah gurunya ya. Jumlah gurunya kan sangat minim. Kemarin misalnya Hindu itu hanya ada 2 guru. Ini yang nulis ya itu. Ya. Kemudian ya Kristen ini juga jumlahnya juga tidak banyak. Kemarin masih proses semua, tapi nanti kalau yang Islam kita selesaikan. Nah Islam kan banyak, selesai nanti kita menginjak ke agama Nah lain. ini beruntung Pak, Kepala Dinas Pendidikan ini kan juga lebih nulis sehingga sana editing ya. Iya. Sewu bisa iso ngewan. Kita bantu memang ya. Memang harus kita bantu. Ya. Karena kalau tidak repot juga Ya. itu. Kalau kita bicara timeline, targetnya dengan nanti semua rampung kapan Pak? Mudah-mudahan sih akhir tahun bisa Akhir ya. tahun ya? Akhir tahun ya. Iya. Karena Di rencana semula mungkin di tahap awal kalau nanti di proses penyusunan sudah selesai, nanti cetaknya mungkin tidak jumlah yang banyak, tapi justru nanti program ini dengan mereka akan dibikin e-book gitu Pak. iya iya. Ini kan ini satu kabar yang menyenangkan. Ini termasuk program unggulannya. Kemarin sudah kita coba untuk dimasukkan di web kita, tapi ternyata ketika kita teliti masih ada yang keliru juga. Penulisan Arab itu beda komputer ternyata berubah lagi Oh ya. iya Pak, teknologinya. Kita berubah lagi, lah itu ada yang keliru. Waduh, kami harus mengulang-ulang. Ya. Mudah-mudahan secepatnya ini selesai nanti kita beralih ke agama lain. Ya, maksudnya gini Pak, saya sepakat. Jangan sampai karena memburu waktu itu, apalagi tulisan Arab itu ternyata dimasukkan ke komputer itu bisa berubah. Maksud tadi itu menyusun buku yang benar-benar standar, yang kualitas. Tapi nek ono salah malah tinggal wadan-wadanan orang kan. Iya, makanya kami hati-hati. Luar biasa ya Pak ya. Kami edit tulang. Gini, memang yang ada bahasa Arabnya sama nanti yang Hindu. Itu ya nggak ada juga Pak. Iya. Tapi jadi pengalaman menarik nih. Ini kan kita memang tidak ada anggaran khusus sih. Jadi termasuk teman-teman yang nyusun itu ya tidak kita honori. Sing edit apa nih? Ya itu tidak kita honori semua, tapi memang teman-teman ternyata sukarela mau semua. Pak, dari perbincangan ini bisa jenengan satu judul buku loh Pak. Sulitnya untuk mensusun buku ajar yang terutama yang non Islam, yang Hindu, Buddha itu Pak. Ya memang terutama mereka kan memang guru-guru yang belum pernah nyusun buku sama sekali. Belum pernah sama sekali ya. Nah itu yang kita harus latih, kita yakinkan mereka bisa. Ya mungkin masih banyak ambil sana, ambil sini. Nah, tapi kami minta untuk mereka juga jujur.
Artinya kalau kita mengutip dari buku lain, Ya, dari sumber disebutkan lain, aja sumbernya. ya sumbernya ada, di daftar pustaka ya ada. Apalagi sekarang kan sudah dibantu AI ya. Ya. Nah, itu dong-dongnya itu membantu kita. Ya, Tapi ya, kata saya sendiri yakin Pak, semua akan bisa karena biasa. Kalau mereka tidak mencoba dan tidak biasa, tentunya untuk bisa itu kan sulit. Mudah-mudahan Pak Tarjet jenengan itu di persoalan penyusunan buku ajar untuk SSN itu di akhir tahun ini bisa terrealisasi, sehingga programnya dari beliau Pak Bupati Pak Arief Roman ini semakin dampaknya semakin ya menghujam lah, karena apapun ini seimbang, pelajaran umum dengan pelajaran agama ini seimbang, ini di persoalan akhlak. Ini di akhir obrolan kita Pak, ini yang mungkin tidak pernah saya melupakan di obrolan ini. Di persoalan anak tidak sekolah, dan kalau Pak Naryo beberapa kali itu menginformasikan justru yang saat ini itu perlu diperhatikan, mulai sudah harus mulai dilakukan survei dewasa tidak sekolah. Itu kayak apa Pak? Iya. Ya memang saya melihat DTS dewasa tidak sekolah itu penting. Ya. Karena ada indikator kinerja bupati yang diukur dari sana, yaitu untuk rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Jadi rata-rata lama sekolah dan rata-rata harapan lama sekolah. Nah, rata-rata lama sekolah itu kan dihitung dari survei. Ini versinya BBS ya Pak? Kita ngomong BBS ya? Iya. Jadi itu dari penduduk usia 26 ke atas. Ini regulasinya ada ya Pak ya itu? Yo, memang ya. Itu memang namanya dewasa tidak sekolah itu ada regulasinya. Ya banyak penduduk usia itu yang tidak sekolah. Jadi mbah-mbah kita itu kalau kita mau jujur, kita telusuri kan banyak tidak mengenyam pendidikan. Nah itu dihitung dan mempengaruhi survei kita yang bisa jadi rendah. Makanya ini harusnya garapan juga penting gitu. Ya. Apalagi kalau ini tadi ada hubungannya dengan kinerja kepala daerah, kinerja bupati. Iya. Artinya gitu ya Pak Naryo. Iya. Dan juga yang memberi kesempatan orang tua kita yang belum pernah bersekolah juga nanti bersekolah di usia 26 ke atas tuh. Itu nanti formatnya kayak apa Pak? Misalnya nanti ini dilakukan survei, ketemu angka, ketemu wilayah, formatnya supaya mereka itu dewasa tidak sekolah itu angkanya minimal bisa diminimalisir atau mungkin dikurangi bahkan bisa zero gitu kayak apa Pak? Ya memang nanti yang mau kita berdayakan itu teman-teman di PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Mereka kan punya program kesetaraan ya. Kesetaraan paket A, paket B, paket C. Nah itu mereka nanti bisa menampung penduduk usia 26 ke atas yang belum bersekolah itu bisa ikut program kesetaraan di paket A, paket B, paket C. Dan itu juga banyak manfaat mereka yang selama ini kerja tanpa pegangan ijazah. Nah nanti kalau lulus paket C kan punya ijazah paket C. Dengan situ mungkin gajinya akan lebih tinggi, lebih terampil. Banyak kok yang sudah berhasil juga. Ini Pak Naryo, apa yang jenengan sampaikan ini mudah-mudahan ini kebetulan satu informasi Pak. Ini SDM kita yang di Grup Blora TV. Ini meskipun saya khawatir kemarin masuk golongan dewasa tidak sekolah, tapi ternyata mereka sekarang sudah sama kuliah, sama apa. Sebentar lagi ini Eskom semua Pak, ini untuk Blora TV. Walah, selamat ya. Ya paling tidak Yosef nanti orang ketang klungsu melu udu dalam artian mewarnai tentang pembangunan di Blora dalam segala bidang, tentunya juga dalam bidang pendidikan. Baik Pak Naryo, terima kasih di kita atas jumpanya bincang. Satu hal Pak, saya juga request next barangkali ini yang menarik, ada satu pokok bahasan tentang ini Pak, tentang sekolah yang mau digratiskan itu Pak. Tapi nanti next ini pembahasan ini tidak bisa sesimpel ini, kita tentu karena nyuwun sewu kita harus mengatur regulasi putusan yang ada di sana kayak apa. Begitu Pak Naryo sekali lagi terima kasih.
tiada gading yang tak retak. Dalam artian barangkali ada sesuatu yang kita diskusikan, yang kita perbincangkan ini mungkin kurang berkenan di mata publik, di mata ada kilap, ada salah, tentunya kita juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Yang semua yang ada di kita, baik di Blora TV atau mungkin yang ada di internal Dignas, Pak. Jadi memang proses kita itu masih panjang. Ya, jangan tumbang oleh kata-kata seseorang ini, Pak. Karena ini kan ya ini akan menginspirasi kita. Urip ini memang harus urup. Ya, seperti mungkin juga semboyannya dari Blora TV, urip itu harus bermanfaat bagi orang lain. Apapun perbincangan yang kita lakukan hari ini akan bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya di sekitar pendidikan. Sekian Pak Naryo, terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.